Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang laporan magang kami, yaitu di proyek Terminal Penumpang Pelabuhan Cabang Benoa, Bali. Next. Di sini kami sudah membagikan dua layout kami di bab 1. Yang pertama ada gambaran umum proyek dan yang kedua struktur organisasi proyek. Next. Gambaran umum proyek. Ini nama proyek kami ada proyek perluasan terminal penumpang. Beautifikasi pelabuhan cabang Benoa, Bali. Terus memberi tugasnya ada PT Pelabuhan Indonesia 3 atau Pelindo 3, konsultan supervisi yaitu PT Atria Swascipta Rekayasa, konsultan ME-nya ada PT Wika Gedung sampai dengan konsultan MK di kontraktor yang sama. Lalu lingkup pekerjaannya ada desain struktur ME, review desain arsitektur, pekerjaan struktur, arsitektur, dan MEP. Lokasinya di Kecamatan Denpasar, Bali. Luas total bangunannya ada 7.450 meter persegi. Jenis kontraknya design and build. Nilai kontraknya juga sekian. Next. Ya ini gambar denah strukturnya pada lantai 1. Untuk potongan memanjang dan melintangnya bisa dilihat. Ini struktur organisasi proyek. Untuk ada tim leadernya ada Cindy Mazuma. Untuk di tim Ansur ada Onar Wanda. Untuk MK-nya ada Alham dan visualisasi 3D ada Hernando dan Edoaza. Iya. Next. Dan untuk bab 2 WBS. Ada WBS dan Bill of Quantity. Next. Ya, di sini saya ingin menjelaskan tentang WBS-nya atau Work Breakdown Structure-nya, yaitu suatu metode pengorganisasian proyek menjadi suatu struktur laporan yang lebih praktis dan lebih detail. Di sini WBS-nya ada struktural dan arsitektural, yaitu di strukturnya ada pekerjaan persiapan, pekerjaan pemancangan, dan pekerjaan fondasi. Next. Untuk pekerjaan struktur atas, itu ada seperti biasa di dalam proyek bangunan gedung, ada pekerjaan kolom, pekerjaan balok, lalu ada pekerjaan plat lantai. Next. Lalu untuk pekerjaan arsitekturalnya, meliputi pekerjaan atap, pekerjaan dinding, pekerjaan lantai. Bisa dilihat untuk lebih detailnya. Untuk lebih jelas lagi nanti kami lampirkan ada network planning yang sudah kami buat secara berurutan. Dan ini ada bill of quality. Next. Selanjutnya yaitu bill of quantity, kebutuhan bahan. Untuk mengetahui seluruh kebutuhan bahan, maka digunakan perhitungan volume yang dihitung meliputi beton, panjang kali lebar kali tinggi, dan kalau casting menggunakan rumus luasan panjang kali lebar, kemudian kalau tulangan menggunakan rumus volume tabung.
Perhitungan pekerjaan volume persiapan. Diketahui data bangunan panjang lahan 122 meter, lebar lahan 58 meter, luas tanah 7.076 meter persegi, panjang bangunan 112 meter, lebar bangunan 48 meter, luas bangunan 5.376 meter persegi. Pembebasan lahan itu hanya pada zona A dan zona B, karena zona C merupakan bangunan existing. Kemudian pengukuran dan pemasangan floor plan diperoleh dari panjang lahan kali lebar lahan, pagar proyek sementara pakai seng gelombang setinggi 2 meter, diperoleh dari panjang lahan kali lebar lahan. Kemudian perhitungan volume pekerjaan struktur bawah, kebutuhan tiang panjang, dimensi tiang panjang yang digunakan yaitu 300 x 300 mm, tipe pile cap yang digunakan ada 5 tipe pile cap, di mana penamaan nomor pile cap ini sesuai dengan jumlah tiang panjang dalam satu pile cap. Kedalaman panjang yang dipakai 16 meter, sehingga didapatkan panjang total 5.072 meter lari. Dua pekerjaan galian trapesium untuk pile cap. Luas area diperoleh dari AutoCAD, kemudian dikalikan dengan lebar dari masing-masing pile cap. Hasil perhitungan volume bisa dilihat di slide. Kemudian pekerjaan pasir uruk, luas area juga diperoleh dari AutoCAD. Diketahui tebal pasir uruknya 100 mm. Sehingga total untuk pasir uruk yaitu 24,18 meter pangkat 3. Selanjutnya ada pekerjaan lantai kerja. Diketahui tebal lantai kerja 50 mm, dipasang pada setiap pile cap. Dan pekerjaan urukan. Pekerjaan urukan ini ada dua, pekerjaan urukan pada galian pile cap dan pekerjaan urukan untuk pemerataan seluruh bawah. Perhitungan volume pekerjaan struktur bawah yang selanjutnya yaitu pekerjaan T-beam atau slope. Contoh perhitungan yang diambil TB1. Diketahui dimensi 0,3 meter kali dimensi I-beam TB1 itu 0,3 kali 0,5 meter. Koefisien beton per meter lari adalah panjang kali tinggi kali lebar, sehingga didapatkan 1 meter lari 0,15 meter pangkat 3, sehingga 1 meter pangkat kubiknya adalah 6,67 meter lari. Dari analisa balok TB1, balok slope TB1, didapatkan volume besi per meter lari sebagai berikut. Diameter 10 diperoleh 18,89 kg per meter lari, diameter 19 diperoleh 8,9 kg per meter lari. Sehingga volume besi dalam kilogram adalah volume besi per 1 meter pangkat 3 beton 185,29 kg. Sehingga dibulatkan jadi 185 kg. Sehingga volume besi dari diameter 10 yaitu 125,94 kg, diameter 19, 53,39 kg. Itu untuk TB1. Ini rekapitulasi dari perhitungan volume slope. Sehingga didapatkan total volume beton slope 181,76 meter pangkat 3, volume casing 1.200
267,9 meter kuadrat dan volume dari tulangannya 31.602,31 kg. Pekerjaan pile cap diketahui ada 5 jenis pile cap sebagai berikut. Sehingga didapatkan volume pile cap. Volume beton pile cap 1 0,32 meter pangkat 3, pile cap dengan volume tulangan 68,67 kg. Pada pile cap tidak dipasang bagi sampai pada pile cap 5 didapatkan volume beton 1,62 meter pangkat 3 dengan total berat tulangan dalam kilogram adalah 215,59 kg. Selanjutnya perhitungan volume pekerjaan struktur atas. Sama seperti perhitungan slope, perhitungan balok juga dilakukan analisa balok B1, B2, dan seterusnya, sehingga didapatkan volume beton, existing, dan volume tulangan rekapnya sebagai berikut. Perhitungan volume pekerjaan struktur atas. Kolom 1 untuk kolom 1 lantai dasar. Kolom jenis K1. Dengan total besi keseluruhan 320,7 kg. Ini rekapitulasi semua jenis kolom. Rekap volume kolom lantai 2. Dan ini rekap volume plat. Didapatkan volume beton 320,55 meter pangkat 3, volume casing 2.132 meter persegi, dan volume besi 43.424,85 kg. Volume plat ini hanya pada lantai 1, teman-teman. Ini untuk lantai 2. Kemudian ada rekapitulasi volume struktur keseluruhan dari pembersihan lapangan yang memiliki volume 3.342 meter persegi sampai pada pekerjaan atap, yaitu fabrikasi baja sampai dengan pemasangan baja. Didapatkan volume 38.362,22 kg untuk baja atap zona C. Selanjutnya, analisis struktur. Akan dijelaskan oleh teman saya, Una. Ya, selanjutnya itu analisa struktur. Next. Oke, data perencanaan. Yaitu sebagai berikut: fungsi bangunan, terminal, lokasi Denpasar, data tanah terlampir, tinggi kolom 4,5 meter, tebal plat 150 mm, dimensi balok terlampir, kolom terlampir, mutu bahan, baja tulangan lentur, kurang dari diameter 10, sama dengan U24, FY sama dengan 2.400 kg per cm persegi. Untuk diameter lebih dan atau sama dengan 10 sama dengan U39 sama dengan FY 3.900 km
kg per cm persegi. Untuk baja tulangan geser ukuran dari D10 sama dengan 2400 kg per cm persegi, lebih dari D10 sama dengan FY 3900 kg per cm persegi. Untuk beton FC sama dengan 24,9 MPa. Oke, next. Oke, berikut adalah data tanah. Next. Denah plat dan T-beam lantai 1. Next. Denah plat dan balok lantai 2. Next. Potongan memanjang dan melintang. Next. Untuk pembebanan terbagi jadi 5 bagian, yaitu pembebanan gravitasi, pembebanan lateral, permodelan struktur, perhitungan kapasitas penambang existing struktur, dan verifikasi gaya dalam. Next. Yang pertama, pembebanan gravitasi. Next. Oke, beban mati, yaitu terdiri dari berat sendiri, yaitu beban per tulang, 2.400 kg per meter persegi. Beban spesi 63, beban keramik 48, beban penggantung plafon 7, beban plafon 11, ME 40, pemipaan 25, dan beban dinding bata 250. Oke, next. Untuk beban hidup, berdasarkan 17.720, beban hidup terminal difungsikan sebagai ruang koridor, yaitu 4,79 kN per meter persegi, dan beban hidup atap 0,96 kN per meter persegi. Selanjutnya beban air hujan, yaitu didapatkan hasil beban seberat 29,4 kg per meter persegi. Next. Selanjutnya pembebanan lateral. Next. Beban angin. Jadi setelah dihitung, didapatkan beban angin desain minimum yaitu 0,77 kN per meter persegi. Next. Beban gempa. Yang pertama yaitu kategori resiko dan faktor keutamaan. Dikategorikan dalam kategori resiko 4. Oke, next. Faktor keutamaan gempa didapatkan nilai IE sama dengan 1,5 karena kategori resiko 4. Selanjutnya klasitus C yaitu didapatkan N rata-rata 11,496 termasuk kurang dari 15, maka dikategorikan sebagai tanah lunak sebagaimana tabel berikut. Next. Oke, parameter percepatan gempa didapatkan untuk wilayah Denpasar SS sama dengan 1 dan S1 sama 0,4 G. Untuk koefisien situs didapatkan nilai FA 1,1 dan FV sama dengan 2,4 sebagaimana tabel di bawah itu. Next. Oke, kategori desain seismik. Untuk struktur gedung ini dapat diklasifikasikan sebagai kategori desain seismik D karena SDS kurang dari 0,6 dan kategori risiko maka termasuk D. Untuk parameter struktur diasumsikan sebagai SRPMK dengan nilai R sama dengan 8, 3, dan 5,5. Next. Analisa respon spektrum, penentuan nilai T0 dan TS. Didapatkan nilai T0 0,175 dan TS 0,873 dan TL 20 detik. Next. Untuk periode yang lebih besar dari TS, spektrum respons percepatan desain SA diambil berdasarkan persamaan sebagai berikut. Ya, untuk poin 1 sampai dengan 4. Oke, next. Berikut hasil kurva dari respons spektrum yaitu sebagai berikut. Untuk kombinasi pembebanan
berdasarkan 17.2020 adalah sebagai berikut: 1,4D, 1,2, 1,6, 1,2, 1,6, dan sebagainya. Oke, next. Oke, untuk permodalan struktur. Permodalan struktur menggunakan program bantu ETABS untuk mendapatkan gaya dalam aksial, geser, dan momen. Dan sebagaimana beban yang sudah diterapkan sebelumnya. Oke, perhitungan next. Perhitungan existing kapasitas penambang struktur. Next. Untuk elemen struktur balok, detailnya adalah sebagai berikut. Oke, next. Oke, ini adalah data-data balok dari tulangan dan dimensi, serta mutu tulangan dan mutu beton. Dapatkan di efektif yaitu sebagai berikut. Oke, next. Untuk kapasitas lentur, menggunakan persamaan AS sama dengan 1/4 pi di kuadrat kalikan N sama dengan jumlah. Dapatkan tabel seperti berikut. Oke, next. Oke, yang kedua menghitung garis netral dengan AS kali FY per 0,85 FC kali B. Dapatkan perhitungan sebagai berikut. Oke, next. Untuk menghitung momen penampang atau MN sama dengan AS kali FY, D dikurangi A per 2. Didapatkan masing-masing balok B1 sama dengan BK adalah sebagai berikut. Oke, next. Oke, untuk menghitung kapasitas geser dari balok, yang pertama dihitung luasan tulangan AV, didapatkan seperti pada tabel. Next. Kemudian menghitung gaya geser tulangan atau GS, AV kali FYT D per S. Oke, sebagaimana tabel dan didapatkan gaya geser total. Oke, next. Untuk elemen struktur plat, next. Ini ada data plat lantai 150 mili dan atap sama. Untuk keterangan tulangan, selimut, mutu tulangan, lentur geser, terlampir. Dan yang pertama untuk menghitung kapasitas lentur, yaitu menghitung luasan tulangan. Yang pertama 1/4 pi D kuadrat kali N. Oke, next. Untuk menghitung garis netral, sama AS kali FY 0,85 FC kali B. Dan hasilnya seperti pada tabel. Kemudian untuk menghitung momen penampang, yaitu AS kali FY D min A per 2, didapatkan hasil momen penampang sebagaimana pada tabel, baik arah X maupun arah Y. Next. Oke, untuk struktur kolom, itu dengan potongan melintang seperti berikut. Next. Oke, mengingat kompleksitasnya, kapasitas penambang dari suatu kolom menggunakan program bantu SP kolom, yaitu sebagai berikut. Didapatkan K1 lantai 1 PN, kekuatan aksial nominalnya MNE dan MNY sebagai berikut terlampir. Oke, next. Ini untuk K3, K1 dan K1C. Oke, next. Ini K2A, K1B dan K3A. Next. KT, K4A dan KL. Next. Oke, untuk struktur sloof. Next. Ya, sama menggunakan program bantu XP kolom didapatkan untuk tipe TB1 sloof, PN, MNX, dan MNY sebagai berikut. Next. Oke, untuk TB1A dan TBX sebagaimana terlampir. Next. Oke, verifikasi gaya dalam. Oke, yang pertama yang ditinjau adalah momen ultimate. Hasil output gaya dalam dilakukan oleh aplikasi ETABS 18 dan dibandingkan dengan kapasitas struktur elemen tersebut yang sudah dihitung sebelumnya.
Dan dari tabel tersebut terlihat bahwasannya frame dan lokasi untuk setiap tipe balok terdapat keterangan baik MN dan MU-nya. Semua kapasitas balok dinyatakan oke atau memenuhi. Next. Untuk struktur plat, untuk momen ultimate, lantai 2 memenuhi, lantai atap memenuhi, baik arah X maupun arah Y. Next. Untuk axial ultimate atau PU, elemen struktur kolom. Nah, untuk semua tipe kolom pada tabel tersebut telah memenuhi, dan untuk sloof juga memenuhi. Next. Untuk gaya geser pada balok, untuk tipe balok keseluruhan masih dapat memenuhi. Oke, next. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Bab selanjutnya adalah scheduling yang membahas tentang 1 produktivitas, 2 durasi, 3 rekapitulasinya, dan 4 kurva S. Next. Ya, untuk produktivitasnya dibagi menjadi 2, yaitu produktivitas pekerja yang dihitung menggunakan HSPK Kota Surabaya dan produktivitas alat berat yang dihitung menggunakan Permen PU nomor 11 garis miring PRT garis miring M garis miring 2013. Next. Ya, berikutnya ini contoh perhitungan dari produktivitas pekerjaan struktur bawah. Dalam satu grup didapatkan produktivitasnya 11,84 meter kubik per hari. Next. Ini contoh perhitungan produktivitas alat berat. Alat beratnya menggunakan pile driver. Ditemukan produktivitasnya sebesar 122,553 meter per hari. Next. Ini untuk durasinya, perhitungan durasinya menggunakan volume dibagi produktivitas. Untuk contoh perhitungannya sebagai berikut. Ditemukan durasinya untuk urukan zona A yaitu 0,63 hari dan durasi untuk urukan zona B yaitu 0,58 hari. Next. Berikut adalah rekapitulasi produktivitas dan durasinya. Ada pekerjaan persiapan, pekerjaan galian, pekerjaan pemancangan. Next. Berikut pekerjaan pondasi, pekerjaan urukan. Next. Pekerjaan struktur lantai dasar zona A, pekerjaan struktur lantai dasar zona B sebagai berikut. Next. Ini untuk lantai dasar zona C dan lantai 1 zona A. Next. Ini untuk lantai 1 zona B, lantai 1 zona C, pekerjaan atap limas yang menggunakan rangka baja zona A dan B, dan limas yang menggunakan rangka baja di zona C. Next. Berikut kurva S-nya yang kami buat menggunakan MS Project. Next. Berikut bab selanjutnya akan dijelaskan teman saya.
Ya, bab 5 membahas metode pelaksanaan. Next. Metode pelaksanaan gedung terminal penumpang Pelabuhan Benoa Bali dijelaskan secara rinci di video yang telah diupload di YouTube dengan link sebagai berikut. Video ini membahas pelaksanaan struktur atas saja, dari pekerjaan tie beam, pembesian tie beam, dan plat lantai 1, pengecoran, kemudian erection tulangan kolom lantai 1, sekaligus pengecoran, pembesian pekerjaan balok plat lantai 2, dilanjutkan pembesian pekerjaan kolom lantai 2 dan balok plat lantai 2. Pada video ini tidak membahas struktur atas dan struktur bawah. Struktur atas maksudnya struktur atap baja yang terdapat di proyek ini. Next. Ya, ini bab 6 terdapat bab rencana anggaran biaya atau RAB, membahas analisa harga, biaya proyek, dan rekapitulasi harga. Analisa harga, perhitungan harga pada proyek ini menggunakan HSPK Surabaya tahun 2019 yang telah diinflasikan ke tahun 2020. Berikut ini beberapa contoh analisa dalam perhitungan biaya proyek Terminal Benoa Bali. Ya. Next. Biaya proyek merupakan jumlah total biaya dari setiap pekerjaan. Biaya yang dihitung berdasarkan HSPK dengan patokan dan volume. Misalnya pekerjaan pemasangan kuda-kuda baja dan analisa di atas diketahui bahwa harga HSPK-nya adalah 177.581 per kilo. Maka harga tersebut dikalikan volume baja dalam kilogram yang telah diperoleh. Berikut ini adalah rekapitulasi harga yang telah dihitung berdasarkan volume, produktivitas, durasi, dan terakhir harga total. Next. Ya, ini. Next. Terus. Nah, setelah dihitung, proyek ini memiliki jumlah harga 13,3 M dengan profit sebesar 15%, profit sendiri sebesar 2 M. Dengan total biaya yang dikeluarkan pada proyek ini adalah 15,3 M. Next. Ya, mungkin sekian dari kami, presentasi dari kami. Ada salah katanya, mohon maaf, mohon dimaklumi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.